Wah, ternyata bukan cukup kursinya. Katanya kursinya nggak cukup, terlalu tua ini. Tuh, ibu-ibu boleh agak maju nggak apa-apa, biar nampak. Ya, sebelum mulai mendingan ibu-ibu maju rapat, biar pas di tengah itu nggak kosong. Ibu-ibu apa apa sini? Ayo maju. Nanti nggak saya mulai ini. Ayo. Yang duduknya laki mau maju, insya Allah. Suaminya tambah sayang, uang belanjanya tambah banyak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi nggak ada maju. Karena ayo nggak apa-apa, maju aja. Maju. Jangan tuh maju. Ayo. Faruk dah ini Udah setel. Ternyata susah juga di sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung pelipis ada di loteng. Di loteng ada imannya. Izinkan Pak Haji Agis yang ganteng duet ceramah bersama ayam bebnya. Mudah-mudahan yang jawab salam ibu-ibu diberkahi oleh Allah. Amin. Bapak-bapak yang punya hutang, Allah lunasi hutangnya. Dan semua yang hadir di sini nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana bu'ithtu bil haqqi wa qila dunya wal akhirah as-sabru 'alal bala wa ridha bil qada wal du'a bil raha. Shadaqallahul 'azim wa sallallahu alaihi wa nahnu 'ala dzalika wa syakirin. Walhamdulillahirabbil Alamin. Ini adik-adik duduk rapi. Nanti insyaallah ya, ada kuis ya, Beb. Iya. Tapi yang semangat, yang tertib, tidak ribut, siap? Yang semangat, yang tidak banyak bicara, ngobrol. Nah, dengerin, nanti ada kuisnya, ada pertanyaan, siapa yang tahu dapat hadiah.
Insya Allah. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Al-Mukarram Ustaz Imam Husaini, guru kita semuanya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat lahir dan batin oleh Allah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Al-Hijrah beserta pengurus, yang saya hormati Bapak kita semuanya, Bapak RW 12 ya Pak? Berapa? Kira-kira 11, sama 11 ini 12 kan? Oh 14. Dan juga Bapak RT, di sini ada berapa RT? Ada 4 RT, RT 1 sampai RT 4-nya. Semuanya ada? Ada hadir, alhamdulillah. Para tokoh masyarakat, para sepuh yang hadir pada malam hari ini, yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan berkah semuanya, amin. Dan tak lupa juga adik-adik yang soleh dan solehah, amin. Insya Allah ini calon penerus generasi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bermuajah di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan datangnya kita ini bukan cuma kumpul di masjid, tapi insya Allah sampai nanti di akhirat berada di surga. Amin. Karena insya Allah niat kita ini thalabul ilmi, betul Bu? Thalabul ilmi. Kalau kita niatnya mencari ilmu, kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang berjalan dari rumah jalan ke masjid, niatkan thalabul ilmi, mencari ilmu, walaupun sampai masjidnya belum paham apa yang disampaikan, atau memang datang ke masjid karena sudah waktunya akhirnya datang ke masjid, nyarilah tempat senderan, gak terasa gimana? Insya Allah datangnya saja akan menjadi jalan ke surga. Amin ya Allah. Kok sepi? Kok sepi? Ibu pengen masuk surga nggak? Mau pengen masuk surga? Ini bapak-bapak pengen masuk surga nggak Pak? Pengen masuk surga? Ini ada suaranya. Pengen masuk surga? Pengen cepat apa lambat? Kalau pengen cepat pulang dari sini mau? Ya. Tapi insya Allah datangnya sini, insya Allah akan menjadi pembekalan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bulan Maulid adalah bulan harus bahagia. Bulan Maulid adalah bulan silaturahmi. Bulan Maulid adalah bulan saatnya semakin bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata guru saya disebutkan bulan Rabiul Awal, bulan Maulid adalah bulan kita harus senantiasa bahagia. Senantiasa apa? Ibu-ibu yang hadir di masjid ini malam ini bahagia tidak? Bahagia. Tutur ada tutur, bahagia tidak? Meskipun sedang tidak bahagia, harus dipaksakan bahagia. Bahkan pura-pura saja bahagia.
dari unger. Oke, unger. Oke, karena yang mana? Salam. Pokoknya kalau orang rajin sholawat, hidupnya akan berkah. Adik-adik di sini bakal jadi presiden. Ibu-ibu di rumah biar nggak sering ngobrol yang nggak ada manfaatnya, dengan momen maulid Nabi yuk sama-sama sibukkan lisan kita dengan bersolawat. Suami mancing terus jangan dicerewetin, mending sholawatin. Ada suaminya yang suka mancing di sini. Suaminya perhitungan uang belanjanya, ngasih 100.000 kembalian 5.000 juga ditanyain terus, sholawatin. Biarin nanti Allah yang menolehkan suami kita. Kalau suami dicerewetin makin jadi, betul tidak? Ini kayaknya curhat-curhatan enggak? Kalau Pak Haji setia, soleh dan ganteng, alhamdulillah. Masa saya cantik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati Maulid yang ngomongnya Mauludin. Betul. Pas jadi ya. Maulid itu hari lahir. Kalau Maulud yang dilahirkan. Jadi bulan ini bulannya Ibu sendiri juga Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Pak. Halo. Nih, adik-adik. Dengar. Tolong dengarkan. Kita seperti ini dulu Nabi itu pernah bareng dengan sahabat duduk. Itu nampak Nabi itu merenung, sedih, bahkan dalam riwayat hadis sampai mengeluarkan air mata. Lalu tidak ada para sahabat itu yang berani bertanya kecuali Abu Bakar. Lima bakaita ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau sedih, ada apa gerangan wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah apa? Waditu anni lakitu ikhwan. Aku sangat merindukan, kangen sama saudara-saudara. Kangen sama saudara-saudaraku. Kata Sayyidina Abu Bakar, alaysa nahnu ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami juga saudaramu ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Lah, antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Lalu siapakah yang engkau maksud ya Rasulullah? Mereka alladzina yu'minuna bi wa yuhibbunani wa lam yarawni. Yang aku rindukan itu adalah mereka yang nanti lahir ke dunia jauh setelah aku wafat. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka mencintaiku melebihi cintanya kepada keluarganya. Siapa mereka? Kita yang 1400 tahun yang lalu dicintai oleh Rasulullah, dirindukan oleh Rasulullah. Yang ada di sini sudah dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita di sini tunjukkan bahwa kita juga rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini yang di depan ngobrol, yang
ngobrol. Jadi nanti nggak sinkron. Saya berdua cuma ngobrol, cuma berdua ini macam mana ini? Ya, oh, Ya. oh, Ya. siap nggak bu? Siap nggak bu? Ya kalau udah siap kita pulang. Ya, siap nggak? Siap nggak? Ngantuk nggak bu? Ngantuk? Gak apa-apa sambil tidur juga gak apa-apa. Ya, udah tanggung salah sendiri. Saya diundang sama ketua, salahin ketua aja lah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang luar biasa. Nabi pilihan Allah, Nabi yang spesial, manusia yang luar biasa istimewa. Tapi kalau kita orang yang terhormat, yang istimewa, otomatis ketika mau lahirnya pun akan diistimewakan, akan difasilitasi. Tapi Nabi Muhammad SAW kenapa jadi manusia pilihan? Ternyata, mohon maaf, manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika mau lahir itu bertubi-tubi ujiannya, bertubi-tubi ujiannya. Ya Allah, bu, Ya. bu, bu, bu. Nih, Nabi itu ternyata ketika dilahirkan ke dunia saja sudah tidak mempunyai ayah. Betul? Adek? Nabi Muhammad itu ketika mau dilahirkan sudah tidak mempunyai ayah. Betul? Ayahnya sudah meninggal dunia. Coba siapa nama ayahnya? Bu, ini anak-anaknya pintar-pintar semua. Saya mau tanya sama ibu. Istrinya Rasulullah itu siapa? Oh, yang sebelah sini kamu bersuara. Istrinya Rasulullah siapa? Siti Khadijah. Anaknya pintar, emaknya juga pintar. Ini berarti karena hebatnya bapak. Maka itu saya mau nanya sama bapak. Pak, ini anak sama ibu pintar, bapaknya pasti pintar nih. Coba siapakah nama neneknya Rasul? Pak, anaknya udah pintar, ibunya pintar, otomatis bapaknya lebih pintar. Yuk, siapa neneknya Rasulullah? Ya Allah, ya. Nah, bapak-bapak ini tawadu, ya, pura-pura nggak tahu, padahal memang nggak tahu. Nabi Muhammad SAW dalam kandungan saja sudah ditinggal oleh ayahnya. Itu sengaja oleh Allah. Supaya apa? Supaya Islam itu tidak dianggap diajarkan oleh bapaknya Rasul. Islam yang dibawa oleh Muhammad itu tidak diajarkan oleh bapaknya. Adek, tadi bapaknya namanya siapa? Ibunya siapa? Abdullah. Nama Aminah. Abdullah.
Ya. Ketika Nabi Muhammad itu masih dalam kandungan, tapi sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Berapa umur kandungannya? 2 bulan. Wafat ayah. Ayo sama-sama. Terus? Masya Allah, berarti sama-sama lupa atau sama-sama ngantuk? Sama lupa apa ngantuk? Ngantuk, Masya Allah. Nih, biar gak ngantuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini karena sempit waktunya juga, ya. Sebagaimana ini kita ambil hikmahnya, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu adalah orang yang selalu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena akhlaknya yang karena memang innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, kata Rasulullah, aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ternyata akhlak yang mulia nih, bapak-bapak, ibu semuanya, akhlak yang mulia siapapun insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kok bisa Rasulullah berakhlak mulia? Ternyata ada inti induk dari akhlak mulia itu apa? SABAR. Apa? Intinya itu. Kenapa? Bayangkan itu, ketika seorang perempuan yang baru mau punya anak satu, itu pernah punya anak? Punya berapa? 10? Bu, mau tanya nih, kalau lagi hamil muda 2 bulan, 3 bulan, saya tanya nih, pertama hamil itu MANJA enggak? Manja enggak? Nih Pak RW, waktu istri waktu anak pertama nih, hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, istri itu agak manja, betul? Betul. Betul Bu? Pengennya ditemanin sama suami, betul? Pengennya selalu ikut suami, betul? Karena memang ternyata bukti, saya juga ngalamin dulu, my baby lagi hamil, saya mau sepak bola, ikut ke lapangan. Masya Allah, saya takutnya kena bola waktu itu. Bayangin, ibu merasakan ketika hamil pengennya ditemani suami, pengennya selalu diusap-usap sama suami, pengennya selalu dielus-elus sama suami. Siti Aminah juga sama, normal sama ibu, pengen dielus sama suami, pengen ditemani sama suami. Tapi apalah daya, Allah muji sama beliau itu, suaminya diwafatkan. Bayangin, sampai besar. Ibu pas mau melahirkan sakit sana sini dulu, betul Bu? Udah besarnya, mau tidur ke pinggir kanan susah, ke kiri susah, terletak susah, kayak wajah tengkurap. Ya, tidur tengkurap juga susah. Pengennya dielus sama suami. Siti Aminah beda, suaminya sama, pengen merasakan itu. Tapi karena Allah uji, dia sabar. Sabar dari orang tuanya sudah sabar. Ketika rojol, ketika melahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pas mau melahirkan, pengen gak suami ada di samping? Bu, pas mau melahirkan ini anak pertama, pengennya suami
Tapi Nabi, Masya Allah, pas keluar betul-betul disambut oleh Allah dengan para malaikat. Fahtazal arsyu darbahu wastisyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wabta'alat as-samawati anwara wa dajatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Ketika Rasul itu lahir, fahtazal arsyu darbahu wastisyara, bergetar alas bergetar, wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, kursi kekuasaan itu berwibawa, wabta'alat as-samawati anwara, langit cerah semuanya, berterang benderang seperti hayat, seperti siang. Wadad jadil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara, para malaikat serempak mereka semuanya mengucapkan tasbih, takbir, tahlil. Ya, subhanallah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bulan Maulid mengajarkan kita arti kesabaran, dan di antara arti kesabaran adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ibu-ibu semuanya, kita adalah wanita, dan wanita pada zaman dahulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, wanita itu dipandang aib, wanita itu dipandang hina karena menjadi beban keluarga. Maka di zaman jahiliyah, ketika pasangan suami istri, istrinya melahirkan bayi perempuan, maka langsung dikubur hidup-hidup. Karena kalau punya anak perempuan itu suatu kehinaan, suatu aib. Tapi datanglah sinar Islam, datanglah cahaya Islam melalui utusan Allah yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu naiklah derajat kemuliaan seorang perempuan. Maka ibu-ibu, fenomena zaman sekarang, kita sedang disibukkan dengan algoritma makeup, betul tidak? Facebook Pro, mama yang sedang berjuang monetisasi itu. Silahkan ibu-ibu cari dolar, karena memang sekarang zamannya sudah seperti ini, zaman digitalisasi. Cari uang lewat online, asal halal, tidak boleh menghinakan kaum perempuan. Demi like, demi
Ya, justru ketika adanya sekarang fenomena Facebook, bro, silakan dari potensi ibu-ibu yang suka masak, masaknya naikkan ke Facebook, naikkan ke TikTok, naikkan ke YouTube. Tapi ingat, rezeki Allah yang bertanggung jawab, karena kita bukan mencari jumlah, tapi kita mencari berkah. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi ini hanya mengingatkan betapa Rasul sudah berjuang habis-habisan nyawa, harta, tenaga, keluarga dikorbankan demi menaikkan derajat kaum perempuan. Kita kaum perempuannya malah menghinakan. Di depan kamera banyak mata-mata yang bukan muhrim menikmati wajah kita, apalagi menikmati aurat kita. Nauzubillah min dzalik. Jadilah ibu yang bisa menjadi contoh rumah anak-anaknya, agar kelak anak-anaknya merasa bangga punya orang tua yang jadi contoh kebaikan. Setuju? Setuju ibu? Yakin di sini semuanya pada punya Facebook, betul tidak? Punya media sosial? Silahkan cari pahala jariah dari media sosial lewat konten yang bermanfaat. Lewat konten yang bermanfaat. Gunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Cari perhatian Allah. Yakin kalau hidup cari perhatian Allah, gak bakal capek, gak bakal sering ngeluh, gak bakal sering galau. Selama ini kita sering susah karena kita menanti-nantikan pujian dan penghargaan dari sesama manusia. Setuju ibu? Gunakanlah kontenmu untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Nanti ketika kita sudah berada di alam barzakh, konten kita terus algoritmanya berjalan dan jadi pahala jariah untuk kita semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Wa maulana Muhammadin. adada
sabdakan, salasun yudriku bihinnal abdu raghaibad dunya wal akhirah. Ibu bapak, kata Rasul, ada 3 perkara yang mana kalau 3 perkara ini ada dalam diri kita, maka dia akan mendapatkan kecintaan di dunia dan juga di akhirat. Mana yang 3? Inilah diantara inti dari hikmahnya. Yang 3, yang pertama itu adalah as-sabru 'alal bala, yang tadi telah disampaikan, sabar terhadap musibah. Kecil, besar, apa yang diberikan oleh Allah, sempit, sedih, itu adalah kasih sayang Allah. Pernah nggak Allah itu kasih dalam hidup ini masalah? Banyak. Ya. Halo. Coba acungkan tangan ibu yang dalam hidupnya atau bapak yang dalam hidupnya belum pernah jumpa masalah, ada? Tidak ada. Bapak-bapak ada? Yang dalam hidupnya belum pernah jumpa masalah? Tidak ada. Ternyata ini wajah bermasalah. Wajah-wajah penuh masalah. Ya, Masya Allah. Itu adalah sunnatullah. Sengaja oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati, semua itu pasti adalah ujian. Dalam rumah tangga ada nggak ujian? Banyak. Dalam bermasyarakat ada nggak ujian? Banyak. Terkadang kita ini Bapak menganggap apa yang menimpa kita, baik dalam bermasyarakat, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan, itu adalah ujian. Padahal sebenarnya malu kita bilang itu ujian. Kenapa? Yang pantas diuji bukan kita, yang pantas diuji itu para rasul. Kita nggak pantas diuji, nggak pantas. Malu sebenarnya kalau kita bilang bahwa itu adalah ujian. Kenapa? Nih saya tanya sama ibu, kalau di sekolah yang rajin sekolah atau yang malas sekolah yang pantas ujian? Yang rajin sekolah. Pak, yang rajin sekolah atau yang malas sekolah yang pantas ujian? Yang rajin sekolah. Yang rajin, yang malas sekolah itu pantasnya bukan diuji, diberi Sanksi. Kita kadang sholat itu sholat juga agak lalai, mentang-mentang habis ngurus anak, nganter anak, pulang nganter anak, masih jam 12 anak tidur, ngantuk tidur dulu, baru bangun jam 2 baru sholat. Ya, berarti sedikit agak lal. Itu termasuk malas sekolah. Ke sekolahnya malas kok pengen diuji. Kemana? Sekolahnya juga malas kok pengen diuji. Kita kadang ibadahnya kurang, dalam setiap detiknya gak jadi ibadah. Ketika Allah kasih peringatan dianggap ujian, gak pantas kita diuji. Kita pantasnya itu adalah diberi sanksi, dikasih peringatan. Kadang gara-gara dikasih oleh Allah nikmat, yang tadinya rajin ke masjid jadi jarang ke masjid. Yang tadinya suka ke pengajian karena sekarang gajinya besar, jarang lagi ke pengajian. Alasannya sibuk alis. Di sini ada di sini. Ada.
Kalau di sana aja, ini berarti ibu-ibunya yang di sana. Ya, kalau di sini insya Allah alhamdulillah nggak ada bedanya. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata yang paling utama itu kesabaran diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang menimpa kita ini yakini adalah kasih sayang Allah. Allah tuh pengen dekat sama kita, Bu. Allah itu pengen meluk, tapi kitanya jauh, makanya dikasih sentil oleh Allah. Makanya dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat ada masalah menimpa kita, jangan jadikan ujian, tapi itu adalah peringatan. Mungkin karena kita jauh, mungkin karena kita lalai, kurang dekat dengan Allah, supaya kita mau mendekat sama Allah. Makanya dikasih oleh Allah seperti itu. Insya Allah dengan sabar, orang sabar disayang, orang sabar disayang, orang sabar perutnya lebar. Masya Allah, ini orang-orang yang sabar semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena sabar, orang yang sabar itu Masya Allah, Nabi dari kecilnya sabar, gak punya bapak. Ketika lahir otomatis membutuhkan seorang ayah. Ibu ada, baru 6 tahun ibunya wah. Baru juga ada 3-2 tahun setelah ibunya wafat, Abdul Muthalib kakeknya yang merawat diwafatkan. Ujian demi ujian oleh Rasulullah, Allah kepada Rasulullah, tapi dengan sabarnya Rasul dibully, Rasul dihina, gak punya bapak, gak punya bapak ibu. Sama dengan sekarang, Rasul dihina sama anak-anak sebayanya karena gak punya bapak. Rasul dihina waktu kecilnya juga ketika tidak punya ibu. Sama, tapi Rasul tidak pernah membalas, Rasul tidak pernah dendam. Sabar dari kecil sampai dewasa. Maka disitulah apapun dalam kehidupan, kalau sabar akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Kalau sabar gak mungkin keluar kata-kata kotor. Kalau sabar gak mungkin keluar kata-kata julid. Kalau sabar gak akan mungkin keluar kata-kata kasar. Inilah dikarenakan SABAR. Kata tadi Umi Naila, my baby, ya gak apa-apa suami mancing terus, tak apa-apa, ya, karena daripada mancing keributan mendingan mancing betul, Masya Allah, ya. Inilah diantara akhlak Rasulullah, karena dari awalnya sudah diberikan ujian demi ujian. Makanya dalam diri kita jangan merasa sok paling terzalimi, sok paling tersakiti, sok paling sedih, akhirnya mudah untuk apa-apa suka ngeluh, langsung ditulis di Facebook. Ya, tetangga kulit langsung kulit kasih, tulis di Facebook. Ya, betul. Nyindir juga tulisnya di Facebook. Gak jadi solusi, gak bakalan solusi. Makanya iringi dengan sabar. Kalau sabar gak bakalan tanganmu bergerak untuk nulis. Kalau sabar gak bakalan tulisan ini untuk bicara. Kalau sabar gak bakalan tuh perbuatan kita ini menunjukkan yang tidak baik. Berarti kalau kita masih suka tulis yang tidak baik, masih suka bicara yang tidak baik, berarti belum sabar. Betul Bu? Betul Bu? Makanya SABAN itu yang pertama. Kata Rasulullah yang kedua, kalau pengen dicintai di dunia dan di akhirat adalah waridho bil qada, ridho menerima dengan lapang dada apa yang
diberikan oleh Allah. Silakan Mai Bebe untuk penjelasannya. Bersyukur. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik semuanya, salah satu yang harus kita kerjakan setiap saat adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara bersyukur. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini karena saya mama, saya mau fokus bertanya lagi ke mama. Jadi ibu, dengan adanya Maulid Nabi ini, kita harus betul-betul mempunyai PR besar. PR-nya apa? Kita harus bercita-cita ingin berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di dalam surga. Kita ini sudah dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita setiap saat harus punya target. Harus punya apa, Bu? Target. Kita harus lebih baik lagi dari kita sebelumnya untuk memantaskan diri agar kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antaranya bentuk syukur kepada Allah adalah selalu ridho atas pemberian suami. Suami adalah jalan surga kita. Apa, Bu? Suami adalah jalan surga kita. Meskipun ibu-ibu rajin puasa Senin Kamisnya, pengajiannya rajin sampai kayak minum obat sehari 3 kali, baca Qurannya rajin setiap 2 hari hatam, sedekahnya banyak setiap kesempatan kasih sedekah. Tapi bila suami ibu tidak ridho, maka tidak ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup suami. Hidup suami, hidup istri juga. Jadi ibu nih, ibu, bila hidup kita ingin berkah, kita hidup ingin tenang apa senang? Coba jawab ibu-ibu. Besok hari Ahad, insya Allah ibu anak-anak nggak sekolah. Pokoknya malam ini niatkan kita ngaji, ya Bu ya. Ini kita persembahkan waktu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita kelak pantas mendapatkan syafaatnya. Saya mau bertanya lagi, ibu-ibu kalau di rumah sering senyum atau sering cemberut di hadapan suami? Terus. Jujur. Senyumnya di awal bulan aja, di tengah bulan, atau sampai akhir bulan, atau cukup ketika gajian saja? Cukup apa? Jujur. Jangan langsung soleha, jujur. Ada uang abang sayang, ada uang abang disayang. Masa ditendang itu sama orang loh, Bu? Nih ibu, saya mengamalkan salah satu resep doa dari guru saya di pesantren. Ketika kita ingin merasakan ketenangan, dan tenang adalah buah kita dari taat kepada Allah, berhubung kita sudah berumah tangga, sudah punya suami, sudah punya anak. Kalau rumah tangga ingin tenang, ingin tentram, minimal ba'da sholat kita bacain Fatihah untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, dan mertua kita. Karena mertua kita juga sama adalah orang tua kita. Kalau mertuanya masih ada, bahagiakan dengan
dengan semampu kita. Kalau mertuanya sudah tidak ada, minimal bacakan Fatihah sebagai hadiah. Kenapa mertua harus diingat dalam doa? Tidak hanya orang tua, ibu. Kita dipertemukan oleh Allah dengan jodoh kita. Suami kita enggak keluar dari batu, betul nggak? Keluarnya dari rahim seorang ibunya, dibesarkan oleh ayahnya. Maka sebagai tanda syukur kepada Allah agar rumah tangga kita penuh barokah, dijauhkan dari bala bahaya, bala bencana, musibah, dimudahkan di setiap urusan kita, maka ingatlah orang tua kita, juga mertua kita. Berikan kebaikan untuk mereka, minimal baca Fatihah pada sholat. Jangan mau uangnya saja. Apa? Jangan mau uangnya saja, tapi bakti kita kepada suami adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Pokoknya udah, mulai malam ini, oleh Maulid, kita harus makin solehah di hadapan suami, harus makin cantik di hadapan suami, harus makin wangi di hadapan suami. Dengan catatan, suami sendiri, jangan suami orang lain. Kalau suami orang lain, hukumnya haram. Udah, pokoknya kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, kerjakan apa yang Allah perintahkan, kerjakan apa yang Rasulullah perintahkan. Di antaranya suami kita adalah jalan surga kita, suami kita adalah jalan keberkahan hidup kita dunia sampai akhirat. Nanti ibu pulang dari pengajian, saling ke suami, minta ridho, minta maaf, dan berubahlah kita menjadi istri yang lebih baik lagi dari kita sebelumnya. Setuju? 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 Betul. Insya Allah Allah akan berikan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir Dopres, siap-siap ya. Yang Ya, bisa siap. jawab Ada angkat Dopresnya. tangannya. Ya. Yang Umi panggil yang angkat tangannya duluan. Siap. Ya, ini ada satu lagi, Ya. sedikit lagi. Bapak Ibu, tadi ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama sabar terhadap apa yang menimpa kita. Yang kedua bersyukur, ridho terhadap ketentuan Allah. Allah beri apapun, seberapapun, alhamdulillah. Kecil besar alhamdulillah. Jangan sukanya ini melihat ke atas dari segi harta orang. Tetangga beli mobil, ibu yang menggigil. Tetangga beli kulkas, ibu yang sakit panas. Enggak. Ya, ini di sana ada yang kayak gitu. Kalau di sini alhamdulillah. Ternyata memang orang sana itu pindahan sini. Nggak mungkin. Ya Allah. Ya, jadi jangan suka iri. Kalau hidup iri sama orang itu capek. Betul. Betul. Selalu bersyukur. Kalau orang iri nggak bersyukur. Yang ketiga, kata Rasul, kalau pengen dicintai oleh Allah dan juga seluruh malaikat dan juga seluruh makhluk Allah, yang ketiga itu adalah wal du'a birraqab. Mau tetap berdoa, mau ibadah walaupun dalam keadaan lapar. Jangan kita ketika sempit perut minta sama Allah, ya Allah, suami belum benar juga. Terima kasih semuanya. Tahajudnya rajin, doanya rajin. Giliran suami udah punya gaji, alhamdulillah, hilang tahajudnya. Betul. Betul. Jadi jangan cuma kita doanya pas waktu sempit. Jangan mau doanya kita pas waktu sedih. Tapi tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, saya doa, tapi kenapa juga sampai sekarang belum dikabulkan? Ada kamu? Ada nggak cita-cita hajat, jujur Bu? Ada nggak cita-cita atau hajat yang sampai sekarang belum terkabulkan? Ada? Ada. Jujur, pengen? Pengen dikabulkan? Tunggu ya, tunggu aja. Nih, Bapak,
punya hajat tapi sampai sekarang belum dikabulkan, pernah? Ada sekarang belum dikabulkan. Jangan bosan untuk berdoa. Begini Bu, saya ada logika sedikit supaya paham. Kenapa kau belum dikabulkan? Saya tanya sama Ibu. Pesawat kalau mau turun malam-malam itu, di situ pasti di bandara ada landasan, betul? Betul. Di landasan ada lampunya. Ketika pesawat mau turun, landasan ada, lampunya nyala, bisa turun. Bisa. Pesawatnya mau turun, landasannya ada, lampunya itu ada, nyala. Tapi terkadang kabut yang tebal bisa turun kan? Enggak. Gak bisa. Apa yang kita minta sama Allah, apa yang kita cita-citakan pengen sama Allah, belum dikabulkan sampai sekarang. Kenapa? Ada landasannya kita, doanya, lampunya, pesawatnya itu adalah apa yang kita minta itu Allah gak bakalan pelit. Apa yang kita minta pengen mobil Alphard, tinggal turun duitnya. Pengen rumah mewah, tinggal turun duitnya. Ini mau turun nih, doanya sudah, lampunya sudah, landasannya sudah, mau turun ternyata gak turunnya. Kenapa? Terhalang kabut dosa kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Paham? Paham. Jadi belum dikabulkan karena ini terhalang dosa, makanya Allah kabulkan dulu untuk menghapus dosa dulu, menghapus kabut itu supaya bisa turun. Paham Bu? Paham, insya Oke, Allah. insya Allah. Ini mumpung pulang dari sini nanti mudah-mudahan apa yang dicita-citakan berkabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pulang dari sini suami yang memang punya cita-cita pengen nikah lagi dikabul. Jangan. Jangan. Yang amin kan kenceng kali. Ada lihat. Masya Allah. Jadi pada intinya tetaplah berdoa kepada Allah, jangan pernah suudzon sama Allah, karena Allah mustahil mengingkari janjinya. Ud'uni astajib lakum. Sekarang begini, sebagaimana tema apa namanya temanya? Menghidupkan Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Itu mungkin Rasul itu memang betul-betul mulia, bahkan amalnya luar biasa. Maka apa yang kita pelajari banyak. Kalaupun tidak semua, setidaknya ada nempel. Dari hikmah ini yang tadinya gak sabaran, suka marah-marah. Oh, Iya. suka marah tak? Suka. Suka marah apa marah-marah? Marah-marah. Nih, bapak nih, ibu suka marah. Marah apa marah-marah? Wah, Takut, bapaknya mau jawab takut di. ibu suka marah apa marah-marah? Bapak-bapak nggak bersuara. Takut, Kalau ibunya ada di depan. Takut Yang di. ngototin. Takut. Allah ya karim. Pak, gampang. Kalau ibu diam tidak ibu marah-marah, gampang. Kasih. Tidak harus dibalas. Kalau ibu cerewet, tidak harus dibalas dengan cerewet lagi. Cukup keluarkan saja 10 gepok, 10 ikat duit yang merah. Betul Bu? Iya. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Bawa ke toko emas. Tengok. Habis tengok pulang aja lagi. Ya Allah. Ya. Nah, jadi tetap berdoa. Kalaupun tidak semua yang kita kerjakan setelah nikah pulang dari sini, ambil minimal 1 atau 2, yaitu sabar. Karena ketika kita sabar berarti kita juga mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita selalu bersyukur, itu juga merupakan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat seperti ini. Dan ada kuis dulu, silakan. Ya, door prize sedikit ini untuk anak-anak yang hebat dari tadi duduk rapi. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah ya, yang berakhlak mulia dan nanti jadi orang yang hebat, sukses dan diberkahi Allah.
Jawabannya hari apa, tanggal berapa, tahun apa? Sebut tahun apa? Hebat, Iya. karena penjawab pertama dan paling hebat berani 20.000 Iya. dolar. Mudah-mudahan berkah ya dan solehah. Yang kedua, laki-laki lagi biar adil ya. Laki-laki, hai. Siapa nama ayahnya dan ibunya Nabi Muhammad? Nah ini duluan. Sini, abang ganteng siapa namanya? Gibran, wakil presiden. Siap. Mana Prabowo-nya? Prabowo-nya mana Prabowo? Siapa nama ayah dan ibunya Nabi Muhammad SAW? Abdullah. Aminah. Masya Allah, betul tidak? Hadiah untuk Bapak Wakil Presiden 15.000. Bapak Wakil Presiden sehat-sehat ya. Selanjutnya perempuan lagi. Siap. Sebutkan nama cucu Rasulullah SAW. Wajar. Nama cucu Rasulullah SAW. Jangan malu-malu. Kalau salah dibetulin. Namanya siapa? Akila, siapa nama cucu Rasulullah SAW? Masya Allah, Hasan Husaini. Alhamdulillah. Laki-laki ya, siap. Oleh laki-laki, siapa nama pamannya Nabi Muhammad? Yang mengurus Nabi Muhammad. Pinter loh, ini dari tadi dia baca soleh. Siapa namanya? Abdul Talib. Ini kamu namanya siapa? Labib. Siapa nama pamannya? Labib. Oh, Labib. Siapa nama paman Nabi Muhammad SAW? Abu Talib. Betul tidak? Soleh ya. Satu lagi perempuan. Siapa nama lengkap Bapak Ketua DKM Al-Hijrah? Cung. Oh, harus kenal. Cung. Ayo. Harus kenal. Jangan kenalnya K-pop Korea aja. Jangan kenalnya FF dan Roblox saja. Ya, sini. Ayo dua. Ini siapa anaknya? Anaknya, bukan kan? Apa kan? Siapa namanya dulu? Apanya? Inara Muslim, Masya Allah. Sekarang sebutkan nama lengkap Ketua Bapak DKM Al-Hijrah. Bapak Faisal. Oh, udahlah nggak apa-apa lah Bapak Faisal aja. Salim dong. Alhamdulillah. Yang belum kebagian jangan berkecil hati. Nanti Allah kasih rezeki yang lain ya. Ini ada nih. Oh, ada lagi alhamdulillah. Yang belum kasihan. Yang belum. Bapak Wakil Presiden Yang udah belum ya. datang. Jangan mau lagi. Yang belum ya. Sebelah sini belum. Yang mana yang belum? Ini cowok sebelah sini belum. Yang belum ini. Nah, tengok dulu. Oh, ini dua. Banyak ini ngambilnya banyak. 2000. Alhamdulillah. Harus bersyukur dan bersabar. Coba, siapa namanya yang tahu ya? Istri Nabi Cung. Itu duluan tuh. ini. Jangan malu-malu, Bang. Siapa namanya? Hakim. Semoga Hakim. jadi hakim yang adil. Nah, sini dulu. Sini. Jena. Kelas berapa? Kelas 7. Ini. Nah, kelas 7. Bapak sini enggak? Oh enggak. Ibu? Ya, mana ibu mana? Udah pulang. Nah, jangan Ngantuk. ya. Jadi jawabannya apa? Siti? Khadijah. Oh, itu betul? Betul. Tepuk tangan buat Hakim. Hebat Hakim. Pengen? Buat apa? Inilah cara Masya Allah. namanya untuk membahagiakan anak-anak. Ini adalah Rasulullah pun begitu. Ya. Nah ini dia. Hakim semoga
menjadi anak soleh. Iya, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Yang lebih Belasan Nabi belum nih. Hah? perempuan udah kayaknya udah lebih banyak. Sabar. Tapi ini receh nggak apa ya? Gak apa-apa. Disyukuri. Alhamdulillah. Mana yang belum? Yang sudah. Hah? Mama katanya mama. Mama. Cius. Tidak, tapi Oke, saya ini untuk anak satu dulu. Ada anak satu. Ini mau perempuan mau laki-laki. biar adil perempuan lagi tadi kan begini. Perempuan lagi tadi kan udah laki-laki. Ya udah laki-laki perempuan aja ya. Coba acungkan tangan ya. Siapa anak perempuan Nabi? Ya. Ini belum nih. Ini yang belum sih. Ini. Kamu namanya siapa? Nabila kelas berapa kamu? Kelas 6. Ya. Siapa nama perempuan? Siti Hod. Fatimah. Alhamdulillah. Rumahnya ada 3 lembar lagi. Masya Allah. Berarti berkah. Oke. Alhamdulillah. Oke, ibu-ibu satu ya. Ya. Satu yang insya Allah 50.000. Lumayan ibu buat beli minyak. 50.000. Mau nggak? Mau nggak? Kalau mau 50 ini. Doa mandi besar gitu. Doa mandi besar. Ibu acungkan tangan yang bisa ya. Siapa yang bisa doa mandi besar tuh? Niat mandi besar. Oh. Ayo ibu, niat mandi besar. Nah, ini berarti rajin mandi besar ini. Rajin mandi besar ini. Ayo. Semuanya bisa ini. Ayo. Malu. Jangan malu, bukan malu. Ini niat mengulang ilmu aja. Ayo. Oh, itu yang kuning. Ibu itu nggak mau malu. Ayo. Ayo ibu sini. Gak apa-apa ibu sini. Ibu sini. Kan cuma doa. Ayo ibu. Bentar. Nah, ini niat mengulang ilmu ibu, ya. Karena kalau tidak begini kadang dalam pengajian suka sering lupa. Nah, ayo niat mandi besar, berarti rajin mandi besarnya alhamdulillah. Sering ibadah. Ayo sini sama saya ibu. Ibu sini. Sama istri. Sama. Ayo. Niat mandi besar. Jangan duduk Pak. Begini aja. Apa-apa. Bismillah. Ini mah seru-seruan. Ayo semangat ini seru. Ayo bunda, bismillah. Nawaitul Islami Rafil Hadasil Akbari. Fardo lillahi ta'ala. Masya Allah, hebat. Ibadahnya banyak. Ini hadiahnya. Hebat, alhamdulillah. Ibu lumayan. Betul ya? Ya, lumayan buat beli minyak 2 liter. Zakat baru. Iya. Alhamdulillah. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Duduk rapi. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khataya. Amin ya Allah. Amin ya
minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila ada yang bermanfaat mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin minum ininya. Oh iya minumnya. Permisi abang sayang permisi.